Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Ini adalah Realme 9 Pro Plus dan ini gue nobatkan sebagai handphone nekatnya Realme. Apakah kenekatannya itu berbuah indah? Kita akan coba bahas. Tapi sebelumnya, izinkan gue perkenalkan diri dulu. Halo, nama gue adalah Taufik Nobo. Dan emang gue biasa bikin video seperti ini, ngomongin teknologi, lifestyle tech, dan juga tech thoughts. If you're into this kind of video, please do consider klik tombol subscribe. Dan nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Well, anyway, disclaimer. Realme 9 Pro Plus yang gue pegang ini emang dikasih sama Realme Indonesia untuk gue pakai. Dan gue bikin videonya. Tapi mereka tidak punya hak suara dan opini untuk merubah-rubah apapun di video gue yang ini ya. So, there you go. Satu hal yang harus gue bilang di awal-awal itu adalah gue tertarik dengan cara Realme memasarkan device ini. Karena dia nekat banget mencoba mengadu hasil kameranya dengan hasil kamera-kamera handphone flagship yesteryear. Pixel 6, Xiaomi 12, dan juga Galaxy Ultra S21. Apakah hasilnya emang sebagus itu? Ya bisa dibilang cukup bersaing karena di saat gue bikin video nih, perbandingan hasil foto Realme 9 Pro Plus dengan Samsung Galaxy S22. Ada loh satu foto di mana si Realme 9 Pro Plus itu menang jauh dibandingkan dengan Samsung Galaxy S22 menggunakan main kameranya. Apakah ini a fluke atau emang hasilnya bisa sebagus itu? Gue nggak tahu, tapi menurut gue itu adalah sebuah kemenangan tersendiri untuk Realme 9 Pro Plus yang bisa keep up dengan satu buah handphone flagship tahun ini. Dibandingkan dengan iPhone 13 mini yang gue punya, ya beberapa orang masih ada yang milih Realme, walaupun lebih banyak yang milih hasilnya iPhone. Tentu ini udah beda kelas banget ya. Yang satu hasilnya punchy, lebih dimainin AI-nya, sementara iPhone terkenal dengan hasil-hasil warna neutralnya. But overall, kalau ditanya apakah hasil kameranya Realme emang sebagus itu? Jawabannya adalah iya, but we have to agree kalau hasil fotonya Realme bisa lebih maksimal lagi nantinya dengan tuning dan juga updatean firmware yang hopefully akan memainkan AI dan juga proses imaging dari Dimensity 9250 5G ke arah yang lebih baik lagi. So, Realme, kita menunggu updatean firmware untuk hasil fotonya bisa lebih maksimal lagi. Cuman kalau kita ngomongin modul kamera lain seperti ultra wide angle dan juga makro kamera, inilah saat dimana ya si Realme 9 Pro Plus menunjukkan kelasnya. Handphone 4 jutaan, bukan sebuah handphone yang flagship, as in flagship belasan juta. Oke Vic, kamera Realme 9 Pro Plus bagus, tapi apakah hanya itu aja? Jawabannya adalah enggak. Kalau kita mau membuka mata gitu ya, gue adalah seorang advokat yang emang dari dulu bilang kalau body fisiknya Realme ini enak banget dipakai buat sehari-hari, satu tangan ataupun dua tangan, karena bodinya tipis dan juga nyaman gitu ya. Realme 9 Pro Plus pun juga sama, kali ini hadir dengan ketipisan 7,99 mm dan dengan side frame yang tegas, tapi bagian bodi belakangnya melengkung. Ini ngebikin lagi-lagi si Realme 9 Pro Plus menjadi salah satu device Realme yang sangat nyaman untuk digunakan sehari-hari, bahkan dengan casing bawaannya sekalipun. Tapi untuk bagian finishing desain belakangnya, ya let's just say gue dan Realme tidak pernah punya pendapat yang sama. Ya ganti-ganti warna, layer ini itu semua segala macam adalah gimmick yang nice to have, walaupun gue berharap kalau bodi belakangnya bisa biasa aja, terus dimaksimalkan dengan menggunakan ultra wide angle kamera yang bisa lebih bagus secara sensor. Gue lebih tertarik ke sana dibandingkan dengan gimmick-gimmick layer dan segala macam dari bodi belakang. Kalau kita ngeliat ke bagian depan, si Realme 9 Pro Plus ini sudah menggunakan layar dengan desain punch hole di bagian kiri atas, dan ini adalah satu buah desain yang menurut gue ya udahlah ya, 2022 notch is not a thing kecuali untuk iPhone. Sementara untuk layarnya yang udah Super AMOLED ini nyaman banget dilihat, terus juga warnanya udah oke buat nonton film. Satu hal yang mungkin kalau buat gue pribadi jatuhnya juga ini agak kurang pol adalah penggunaan layar 90 Hz refresh rate. I'm willing to pay a little bit more untuk mendapatkan 120 Hz dibandingkan dengan 90 Hz. It's either 60 or 120. 90 menurut gue agak terlalu tanggung. Cuman kalau buat lo yang merasa pokoknya Vic nggak 60 harus lebih tinggi gitu ya, ya mungkin ini menjadi salah satu keunggulan. Tapi kalau buat gue jatuhnya biasa-biasa aja. It's 60 or 120. Kalau lo setuju sama gue, tulis di kolom komentar. Kalau enggak, ya udah,
ya nggak apa-apa. Oh, satu hal yang menarik dari layarnya Realme 9 Pro Plus itu adalah sensor getarnya. Dia menggunakan X-axis linear motor yang memberikan tactile feedback dengan rasa yang menurut gue mewah. Di bagian performa, Realme 9 Pro Plus ini memilih menggunakan Dimensity 920 5G yang bisa mendapatkan skor Antutu diklaim oleh Realme 500 ribuan. Dan di saat gue sendiri ngetes, hasilnya masih sama-sama 500 ribuan. Ini tentu kalau kita coba aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, buka social media doang, nonton YouTube, Netflix, atau mungkin cuman messagingan, udah aman banget. Kalau gue seorang gamer gimana, Vic? Gue tidak bisa mewakili lo, karena gue bukan seorang gamer ya. Tapi kalau lo seorang casual gamer aja, gue di saat ngetes main Call of Duty Mobile, menggunakan handphone ini, refresh rate-nya bisa bertahan kok di 60 Hz, menggunakan settingan low, dan juga max untuk bagian frame rate-nya. Sementara di saat gue menggunakan settingan grafik medium, dengan frame rate itu very high, sama-sama FPS-nya pun juga masih gue bisa dapetin di angka sekitar 60-an, 59-60. Sekalinya drop itu hanya sekitar ke 56 dan juga 54. Jadi hitungannya masih aman banget untuk main Call of Duty Mobile. Untuk game yang lain, gue nggak coba. Dari sisi hardware-nya, untuk bagian speakernya juga menurut gue menunjang banget ya. Karena secara suara, walaupun bukan yang paling mewah, tapi it's decent dan enough lah. Apalagi kalau lo main game tembak-tembakan seperti Call of Duty Mobile, jatuhnya menurut gue suara ledakannya itu masih berisi, bukan yang cuman modal cempreng gede doang. Dari sisi baterai, Realme 9 Pro Plus ini mengandalkan baterai dengan besaran daya 4500 mAh. Bagusnya disupport dengan super dart charger yaitu 60 watt. Jadi hitungannya kalau dia ngecharge dari angka mungkin 2-5% gitu ya. Hasil tes gue hanya memerlukan waktu sekitar 50 menitan lebih untuk mendapatkan daya balik ke 100%. Ada yang 51 menit, ada yang 57 menit gitu ya. Jadi hitungannya it delivers a really fast charging speed. Sementara untuk daya tahan baterainya pun menurut gue udah cukup ya. Karena di hari ini, contohnya gitu ya, di saat gue bikin video ini, gue bisa mendapatkan daya dari 100 ke 57% itu dengan screen on time sekitar 5 jam lebih. Dan ini masih ada sisa 57% lagi, jadi masih bisa dipakai lagi. So yeah, it actually a really good battery performance dari Realme 9 Pro Plus. Kalau pas gue lagi coba tadi main game Call of Duty Mobile selama kurang lebih 23 menit, angkanya agak aneh ya, 23 menit. Itu gue mengalami pengurangan daya dari 70% ke 64%. Jadi ada sekitar 6% pengurangan daya yang menurut gue jatuhnya mungkin itu adalah angka standar kali ya untuk kita main hanya Call of Duty Mobile aja. Untuk harga, si Realme 9 Pro Plus ini dijual mulai dari harga 5 juta kurang 1000 atau 4.999.000. Tapi gampang banget lo ngeliat kiri kanan dapetin si Realme 9 Pro Plus ini dijual mulai dengan harga 4,5 juta kurang 1000 gitu ya. Dan di harga itu, menurut gue si Realme 9 Pro Plus ini adalah satu buah handphone yang sangat fair. Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaan di depan. Apakah kenekatannya si Realme 9 Pro Plus ini berbayar dengan indah gitu ya? Jawabannya adalah iya. Dia nekat karena dia ngeluarin handphone itu mepet banget dengan Samsung Galaxy S22 series. Tentu secara publikasi ini kalah. Tapi di bulan Maret, menurut gue jadi make sense untuk Realme colongan launching ini duluan. Karena udah keluar nih sekarang nih Redmi Note 11 Pro 5G, Samsung Galaxy A53. Dia udah ngantongin duit duluan dan sepertinya semakin ready untuk compete dengan device-device yang tadi. Karena secara spek hitungannya oke, mantap, dan secara firmware update sudah mulai rolling. Jadi orang ada lebih kepercayaan sedikit lebih tinggi karena yang ini udah keluar duluan. Tapi apakah berarti handphone ini lebih baik dibandingkan dengan device tadi yang gue sebutin? Ya, kalau buat yang itu kita akan coba jawab di video lainnya. Jadi silakan klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Karena Samsungnya gue belum megang barangnya untuk gue pakai sehari-hari, Redmi-nya juga belum ada. Nunggu barang-barang itu ada, bikin reviewnya baru kita bikin komparasinya ya. Tapi yang pasti itu dulu kali ya. Videonya takutnya udah kepanjangan. Buat sekarang gue undur diri dulu. Terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.